Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Adi Kurnia Putri, nomor NIM 1916000120. Nama saya Salsa Putri Yudhistia, NIM 191600026. Nama saya Erlina Dwi Artika dengan NIM 191600080. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Pratiwi, nomor NIM 1916000279. Nama saya Nadia Fatus Solihan, NIM 191600124. Saya Eka Ernasari dengan NIM 1916000152. Nama saya Rizky Akbardana dengan NIM 191600220. Di sini kami akan mempresentasikan tentang koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Banyak koperasi yang memiliki bidang usaha lebih dari satu jenis. Misalnya koperasi sewa pinjam yang juga sekaligus sebagai koperasi konsumen. Bidang usaha bisa terdiri dari dua jenis atau lebih. Meskipun memiliki lebih dari satu jenis bidang usaha, dalam proses pencatatan transaksinya, koperasi harus tetap memisahkan dengan jenis antara transaksi yang dilakukan dengan anggotanya dan dengan masyarakat umum. Bahkan, transaksi dengan para anggota harus dicatat lagi dalam buku tambahan untuk mengetahui keaktifan setiap anggota koperasi, sehingga jumlah SHU yang akan dibagikan kepada setiap anggota dapat diperhitungkan sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi. Pengklasifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota harus dilakukan karena laporan hasil usaha koperasi mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara rinci dengan memisahkan kedua jenis transaksi tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh dana cadangan yang dimiliki oleh seorang pegawai nanti akan dibagikan setiap bulannya kepada pegawai. Jadi di sini ada beberapa, ada tujuh pembagian yang akan dikalikan dalam pembagian SHU tersebut adalah: yang pertama jasa usaha, yang kedua jasa modal, yang ketiga pengurus atau pengawas, yang kelima karyawan, yang keenam dana pendidikan, yang ketujuh dana sosial. Jadi laporan keuangan koperasi konsumsi di atas untuk tahun 2017 menunjukkan data berikut itu. Jadi yang disebut dengan jasa usaha adalah jasa yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Dan jasa modal itu adalah jasa modal yang diberikan kepada si pegawai dan dibagikan pada waktu akhir periode untuk menentukan SHU masing-masing yang dia akan dapat. Di sini jasa usaha akan dikalikan 30% dari pendapatan total penerimaan si pegawai. Untuk jasa modal dikalikan 20%. Untuk pengurus pengawas akan dikalikan 7,5%. Untuk karyawan dikalikan 7,5%. Dan hasilnya berapa? Dan dana pendidikan akan dikalikan 5,0%. Dan dana sosial akan dikalikan 5,0%. Jadi setiap masing-masing laporan ini tadi nanti akan ditambahkan dan dicocokkan pada total penerimaan gaji selama 1 bulan tersebut. Nah, nanti pas waktu untuk perbedaannya nanti harus balance sama antara gaji yang diterima dan pembagian SHU tersebut. Oke, lanjut. Untuk sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu slide 6. Jadi kemudian ini saya akan menuju ke slide 7. Jadi slide 7 ini adalah contoh kasus kejadian suatu transaksi koperasi serba usaha. Jadi saya ambil satu contoh dari kasus sumbernya dari Radianto, buku akuntansi koperasi edisi kedua, dan kalian bisa cek dan kalian bisa download
PPT-nya yang ada di Google. Untuk koperasi harapan bersama adalah koperasi serba usaha yang beroperasi di Surabaya. Yang pertama. Yang kedua, bidang usaha koperasi ini adalah simpan pinjam dan penjualannya berbagai produk kepada para anggotanya dan masyarakat umum. Selain menjual barang, koperasi ini juga memberikan jasa penyewaan atau rental kendaraan kepada masyarakat. Jadi koperasi ini merupakan gabungan dari koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Jadi koperasi serba usaha ini adalah gabungan dari koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Dan ada macam-macam koperasi bersama, ini adalah racanya. Jadi kalian bisa lihat racanya apa saja, apa yang termasuk dalam akun aktiva lancar, aktiva tetap maupun liabilitas. Jadi kalian bisa menentukan sendiri apakah aktif kalian adalah akuntansi, jurusan akuntansi yang jurusan menuju ke perekonomian, apalagi koperasian. Jadi kalian pernah paham apa debit maupun kredit. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai transaksi-transaksi selama bulan Januari 2010, di mana pada tanggal 6 bulan 1 2010, 15 anggota koperasi yang telah mengajukan pinjaman memperoleh persetujuan dari pengurus. Masing-masing memperoleh pinjaman uang sebanyak 6 juta rupiah. Atas pemberian pinjaman ini, setiap anggota dikenakan biaya provisi sebesar 100.000 rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, piutang anggota diisi pada kolom debit sebesar 90 juta rupiah, dikarenakan sebanyak 15 anggotanya masing-masing mendapat pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Untuk kas diisi pada kolom kredit sebesar 88.500.000 rupiah. Dan untuk partisipasi jasa provisinya diisi juga di kolom kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk transaksi pada tanggal 8 bulan 1 2010, diterima angsuran piutang dari sejumlah anggota koperasi dengan total pembayaran sebesar 26.500.000 rupiah. Dari sejumlah penerimaan tersebut, sebanyak 22 juta rupiah merupakan angsuran pokok dan sisanya merupakan pendapatan bunga. Untuk penulisan jurnalnya adalah kas berada di kolom debit sebesar 26.500.000 rupiah dan piutang anggota berada di kolom kredit sebesar 22 juta rupiah, serta partisipasi jasa pinjaman berada di kolom kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk transaksi pada tanggal 11 bulan 1 2010, sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 32 juta rupiah dijual secara tunai seharga 35.500.000 rupiah kepada PT Merah Delima, salah satu perusahaan yang berlokasi di dekat koperasi tersebut. Untuk penulisan jurnalnya, kas pada debit sebesar 35.500.000 rupiah, penjualan pada kredit sebesar 35.500.000 rupiah. Untuk harga pokok penjualan pada debit sebesar 32 juta rupiah dan untuk persediaan pada kredit sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2010, sejumlah anggota koperasi menarik simpanan sukarela yang mereka miliki sebesar 12 juta rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, simpanan sukarela pada debit sebesar 12 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 14 Januari 2010 diberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu di salah satu desa senilai 6 juta rupiah. Untuk penulisan jurnalnya, dana sosial pada debit sebesar 6 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 6 juta rupiah. Pada tanggal 16 Januari 2010 dibayar tunai beban bunga bank sebesar 3.500.000 rupiah. Pada tanggal 17 Januari 2010 dijual secara kredit barang dagangan yang berharga pokok
Rp7.000.000 kepada sejumlah anggota dengan harga jual sebesar Rp29.000.000. Untuk penulisan jurnalnya, beban bunga bank pada debit sebesar Rp3.500.000 dan kas pada kredit sebesar Rp3.500.000. Tanggal 17 Januari, piutang anggota pada debit sebesar Rp29.000.000. Partisipasi bruto anggota pada kredit sebesar Rp29.000.000. Beban pokok pada debit sebesar Rp27.000.000. Persediaan pada kredit sebesar Rp27.000.000. Transaksi pada tanggal 19, di mana tanggal 19 terdapat transaksi dibayar utang usaha kepada pemasok barang koperasi sebesar 45 juta, di mana untuk jurnalnya di posisi debit itu terdapat akun utang usaha sebesar 45 juta dan posisi kredit ada akun kas sebesar 45 juta. Untuk tanggal 21 ada sejumlah anggota koperasi menyimpan uang sebesar 17.200.000 sebagai simpanan sukarela. Untuk posisi debitnya ada kas sebesar 17.200.000 dan posisi kredit simpanan sukarela 17.200. Untuk tanggal 23 dibagikan SHU untuk anggota sebesar 32 juta diterima secara tunai oleh anggota dan sebesar 48 juta disimpan oleh anggota untuk simpanan sukarela. Dana anggota untuk posisi debit dana anggota yaitu 80 juta. Di posisi kredit ada kas 32 juta dan simpanan sukarela 48 juta. Tanggal 25 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.100.000, di mana posisi debitnya ada beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.100.000 dan posisi kreditnya ada kas 3.100.000. Tanggal 27 dijual secara kredit barang dagang sebesar 29 juta kepada sejumlah anggota dengan harga jual 31.500.000. Di posisi debit ada piutang sebesar 31.500 juta dan beban pokok 29 juta. Dan posisi kredit ada partisipasi bruto sebesar 31.500 dan persediaan 29 juta. Dan untuk selanjutnya tanggal 28 dibayar beban transportasi dalam berbagai bentuk seperti bahan bakar minyak sebesar 1.300.000. Untuk posisi debit ada beban transportasi sebesar 1.300.000 dan posisi kredit kas 1.300.000. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Januari. Untuk transaksi yang pertama yang saya jelaskan di sini ada tanggal 29 Januari. Dibayar beban reparasi kendaraan sebesar Rp1.500.000 tunai ke bengkel Formula. Di sini untuk debitnya beban reparasi pada kas bagian kredit. Untuk tanggal 30 Januari ada transaksi sejumlah barang dagangan dengan harga pokok 41 juta dijual seharga Rp45.500.000 kepada PT Domino, salah satu perusahaan yang berlokasi di dekat koperasi PT Domino, membayar sebesar Rp15.500.000 secara tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Untuk bagian debitnya ada kas dan piutang usaha. Untuk bagian kreditnya ada penjualan dan HPP ada di bagian debit, untuk persediaan di bagian kredit. Di tanggal 31 Januari ada transaksi dibayar gaji pegawai koperasi untuk bulan Januari 2010 sebesar Rp6.200.000. Untuk debitnya ada beban gaji pada kas di bagian kredit. Untuk neraca saldonya bisa dilihat teman-teman sendiri. Di sebelah sini ada neraca saldo pada bulan Januari dengan total Rp1.130.700.000. Untuk
laporan hasil usaha Koperasi Harapan Bersama. Di sini ada total partisipasi anggota dengan total 66.500.000 dan total beban pokoknya ada Rp59.500.000. Partisipasi netonya yaitu didapat dari total partisipasi anggota dikurangi total beban pokok. Totalnya yaitu Rp7 juta. Untuk penjualannya itu ada Rp81 juta dan HPP-nya Rp73 juta. Untuk laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP, totalnya yaitu Rp8 juta. Untuk SHU kotornya didapat dari partisipasi neto dikurangi laba kotor ditambah laba kotor, itu totalnya Rp15 juta. Dan untuk beban-beban operasi dengan total Rp12.100.000. Untuk total beban operasi ini diperoleh dari beban-beban seperti listrik, air, transportasi, gaji, reparasi, dan lain-lain. Untuk SHU-nya didapat dari SHU kotor dikurangi total beban operasi, yaitu totalnya Rp2.900.000. Untuk neraca Koperasi Harapan Bersama di bulan Januari 2010 dengan aktiva dengan total Rp880.100.000 dan pasiva dengan total Rp880.100.000. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang laporan keuangan SHU, rumus perhitungan SHU, prinsip perhitungan SHU, serta metode perhitungan SHU. Di dalam penyusunan laporan keuangan bulanan, SHU bulanan ditampung pada SHU periode berjalan. Hal ini berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tentang ekuitas koperasi pada suatu saat tertentu. Tetapi, penyusunan laporan keuangan tahunan atau SHU yang diterima tahunan harus dialokasikan ke berbagai akun dana yang dimiliki koperasi. Hal ini berguna saat pembulatan jurnal penutup. Selanjutnya, yaitu mengenai rumus perhitungan SHU. Rumus perhitungan SHU. Rumus pembagian SHU bisa dilihat SHU koperasi sama dengan Y plus X, di mana Y adalah SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi atau bisa disebut juga sebagai jasa usaha. Sedangkan X adalah SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Untuk SHU anggota dengan modal matematika dapat dihitung sebagai berikut. SHU koperasi AE atau aktivitas ekonomi dapat dihitung menggunakan total transaksi anggota koperasi dibagi total transaksi koperasi dikali jasa usaha. Sedangkan SHU koperasi modal usaha dapat dihitung jumlah simpanan anggota koperasi dibagi jumlah simpanan koperasi dikali jasa modal. Selanjutnya, prinsip perhitungan SHU. Prinsip pembagian SHU ada 4. Di antaranya yang pertama adalah SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU yang dibagi bersumber dari anggota maksudnya adalah biasanya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi adalah bersumber dari anggota itu sendiri. SHU bukan berasal dari transaksi dengan anggota, pada dasarnya dijadikan sebagai cadangan koperasi atau tidak dibagi kepada anggota. Kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Maksudnya adalah SHU yang diterima setiap anggota adalah balas jasa kepada anggota koperasi yang telah menginvestasikan modal dan melakukan transaksi pada koperasi. Ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka. Maksudnya adalah dalam proses perhitungan dan pembagian SHU kepada anggota harus dilakukan secara transparan atau terbuka, diumumkan sehingga setiap anggota dapat menghitung secara kuantitatif dengan mudah berapa
besaran partisipasinya kepada koperasi. Dan yang keempat adalah SHU anggota dibayar secara tunai. Maksudnya adalah SHU yang dibagikan per anggota hendaknya diberikan secara tunai karena akan membuktikan bahwa koperasi tersebut sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Selanjutnya, metode perhitungan SHU koperasi. Berdasarkan ART, SHU dibagi sebagai berikut. Untuk cadangan koperasi sendiri 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, dan jasa lain-lain 15%. Meneruskan dari slide 29. Di slide tersebut dijelaskan bahwa keterangan SHU cadangan koperasi sebesar 40% senilai 1.160.000. Lalu jasa anggota 25% sebesar 725.000. Lalu jasa modal sebesar 20% sejumlah 580.000. Jasa lain-lain sebesar 15% sejumlah 435.000. Dan totalnya yaitu 100% dengan jumlah 2.900.000. Lalu di sini juga tertera SHU yaitu 2.900.000, yang dimana SHU terdiri dari cadangan koperasi sebesar 1.160.000, yang kedua jasa anggota sebesar 725.000, yang ketiga jasa modal sebesar 580.000, dan selanjutnya adalah jasa lain-lain sebesar 435.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan berapa persentase jasa modal, yaitu bagian SHU untuk jasa modal dibagi dengan total modal lalu dikalikan 100%, dan jumlahnya adalah 580.000 dibagi dengan 2.900.000 dan hasilnya dikali 100% dan ketemunya 2%. Keterangan modal koperasi terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela tidak termasuk dalam modal tetapi masuk dalam hutang. Selanjutnya, persentase jasa anggota sama dengan bagian SHU untuk jasa anggota dibagi total penjualan koperasi dikalikan dengan 100%. Dan hasilnya 725.000 dibagi 81 juta dikali 100%. Dan totalnya adalah 0,1%. Keterangan perhitungan di atas adalah untuk koperasi konsumsi. Untuk koperasi simpan pinjam, total penjualan diganti dengan total pinjaman. Ini selanjutnya saya beri contoh, yaitu yang diterima Tuan Bagas, jasa modal sama dengan bagian SHU untuk jasa modal dibagi dengan total modal dikalikan persediaan. Yang hasilnya 580.000 dibagi dengan 2.900.000 dikalikan 51.000, hasilnya 255.000 rupiah. Jasa anggota sama dengan bagian SHU untuk jasa anggota dibagi dengan total penjualan koperasi dikalikan dengan pembelian Tuan Bagas. Yang hasilnya 725.000 dibagi 81 juta dikalikan dengan 25 juta dan hasilnya 462.962 rupiah. Jadi, yang diterima Tuan Bagas adalah sebesar 255.000 rupiah ditambah dengan 462.962 rupiah, hasilnya 717.662 rupiah. Maaf, maksud saya 717.962 rupiah. Selanjutnya, pembagian SHU koperasi atau SHU sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan yang didapat dalam kurun waktu 1 tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, SHU ini menurut ketentuan UU nomor 25 tahun 92 pasal 45 SHU koperasi digunakan untuk yang pertama dana cadangan, yang kedua jasa untuk anggota, yang ketiga dana pendidikan, dan yang keempat untuk keperluan lain-lain. Contoh pembagian SHU. Suatu koperasi pada akhir tahun 2017 mendapatkan SHU sebesar 12 juta. Dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi, pembagian SHU adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan
beberapa penjelasan tentang pembagian SHU. Jadi pembagian SHU itu adalah pembagian modal kepada pegawai melalui koperasi serba usaha. Jadi di sini ada 7 macam pembagian SHU, yaitu dana cadangan pertama, yang kedua jasa usaha, yang ketiga jasa modal, yang keempat pengurus atau pengawas, yang kelima karyawan, yang keenam dana pendidikan, yang ke-7 dana sosial. Dan masing-masing pendapatan yang diterima nanti akan dikalikan oleh pembagian SHU, dikalikan berapa persen yang akan dikalikan sesuai dengan koperasi serba usaha. Jadi dari masing-masing koperasi, perbedaan koperasi atau yang disebut dengan, kan kita akan pasti tahu koperasi akan menghitung SHU masing-masing. Nanti kalau koperasi pinjam berapa persen, kalau koperasi serba usaha berapa persen, jadi ada perbedaan dalam hal itu tadi. Jadi untuk dana cadangan itu dikalikan 25%, untuk jasa usaha 30% dikali oleh pendapatan total. Sama seterusnya juga, kalian bisa lihat di sini sampai dana sosial. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Nanti dikalikan baik tadi untuk pembagian SHU. Jadi saya balik ya, untuk awal ini aku 34 sampai ke 32 untuk omset penjualan yang diperoleh. Jadi kita sebelum mendapatkan SHU itu tadi, kita akan menghitung laba yang diterima itu tadi melalui partisipasi anggota itu sebesar 60.500.000, partisipasi jasa pinjaman 4.500.000, partisipasi jasa provisi 1.500.000, penjualan 81.000.000 dikurangi 73 juta mendapatkan 15 juta sebesar 60.500.000. Partisipasi jasa pinjaman 4.500.000, partisipasi jasa provisi 1.500.000, penjualan 81.000.000 dikurangi 73 juta mendapatkan 15 juta. 15 juta ini dikali semua, ditambah semua, terus dikurangi 73 juta mendapatkan 15 juta. 15 juta dikurangi gaji biaya penyusutan kewajiban ada 12.100.000, dan SHU sebelum pajak. Ini SHU sebelum pajak loh ya, mendapatkan 2.900.000, dan 2.900.000 nanti akan dikalikan dengan pembagian SHU tersebut ya. Jadi itu penerimaan SHU sebelum mendapatkan gaji. Jadi gaji ada pendapatan sendiri melalui gaji, biaya penyusutan dan lain-lain kewajiban, yaitu sekitar 2.100.000. Jadi saya ulangi lagi, untuk partisipasi anggota itu 60 juta sampai penjualan ditambah nanti dikurangi dengan harga pokok penjualan seharga 73 juta mendapatkan pendapatan sebesar 15 juta dikurangi gaji, biaya, dan penyusutan melalui kayak semacam kewajiban yang diberikan pada koperasi serba usaha itu yang akan dibayarkan kepada customer maupun pihak-pihak perusahaan, dikurangi dan mendapatkan SHU sebelum pajak. Ini sebelum pajak mendapatkan 2.900.000 ya. Untuk yang slide ke-32 yaitu dana cadangan itu tadi yang akan dikalikan oleh berapa usaha itu tadi. Oke, penjelasan di sini saya selesaikan. Sudah, mohon maaf bila salah kata maupun perkataan yang kurang jelas. Bila Anda yang kurang jelas, tolong kalian berkomentar di kelas nanti yang akan kalian kita belajar bersama-sama tentang itu tadi.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.